Baru minggu lalu kita mendiskusikan harga emas bisa tembus ke atas 4.300. Ternyata cepet banget kejadian. Memang luar biasa ya Pak. Memang. Jadi kalau market ini memang dinamis Pak, volatilitasnya sangat tinggi. Ya nggak? Kemarin kita bahas soal masalah kemungkinan juga pemilihan gubernur Bank Sentral Fed yang baru ya Pak. Betul, ya? betul. Nah, kita masih menunggu nih sampai minggu depan kelihatannya. Jadi sementara memang peluang paling besar ya tadi kemarin adalah Kevin Hayes, itu adalah salah satu penasehat seniornya daripada Presiden Donald Trump yang notabene katanya dekat dengan Trump dan mendukung project untuk penurunan suku bunga lebih banyak, ya kan, khususnya di 2026 nih. Tapi kalau kita melihat statement dari laporan Fed yang minggu lalu merilis itu pas Kamis dini hari tentang pemotongan suku bunga, itu juga kelihatannya dari Powell pun juga mengindikasikan sepertinya akan ada pemotongan suku bunga lagi. Indikasi dari inflasi yang semakin menurun. Nah sekarang lawannya dengan lapangan kerja dan tingkat pengangguran nih Pak. Jadi dari inflasi udah mulai turun, lapangan kerjanya gimana? Jadi besok justru kita akan melihat non-farm payroll nih Pak. Nah ini kalau analisa pasar melihat bahwa kalau datanya tidak sesuai atau buruk lah kita bilang ya, jauh di bawah ekspektasi, kemungkinan besar emas bisa lanjut kenaikan, mungkin bisa all time high baru nih Pak. Jadi artinya kalau memang nanti ada data yang memang tidak mendukung, di mana kelihatannya pasar menyikapi akan ada pemotongan suku bunga khususnya di 2026, mungkin minimal 2 kali atau lebih, ya, atau lebih cepat ya. Wah ini kemungkinan dolar akan sengsara nih Pak, mungkin dolar akan sengsara dulu nih sementara nih. Nah, range yang kemarin kita bahas di 4260 dengan 4360, kemarin waktu kita bahas minggu lalu itu masih di 4280-an. Betul. Ternyata tiba-tiba melejit dan kemarin nih Pak baru Jumat itu sempat 4350-an. Tapi karena mungkin Jumat mereka mengambil profit taking sehingga closingnya di daerah 4300. Sentimennya masih sama sih Pak. Kalau sentimennya saya rasa masih sama, orang atau khususnya bank sentral itu masih demand untuk pembelian emas itu masih tinggi, dan juga ke produk yang saya bilang kemarin itu adalah silver gitu ya, perak ya, karena kegunaan, dan itu juga membuat kayak lihat spekulasi untuk mendorong melemahan dolar itu masih berlanjut. Tapi kalau di mata uang khususnya di Jepang Pak. Jadi kalau hari ini sepanjang pagi ini US dollar Japanese yen itu menurun, artinya US dollarnya melemah, yennya menguat, ya kan? Dari level sekitar mendekati 156 sekarang udah masuk sempat ke area di bawah 155 nih. Nah, kan planningnya itu Bank of Japan akan menaikkan suku bunga pada hari Jumat nanti Pak. Which is dalam kisaran 20 tahun terakhir ini merupakan suku bunga paling tinggi. Dari 0,5% akan jadi 0,75%. Kamis kita lihat juga data inflasi CPI-nya Amerika. Jumat kita ada Bank Sentral Jepang. Selain daripada data tadi sudah kita bahas, ada juga data retail sales dan juga data unemployment rate yang akan dirilis paling tidak hari Selasa. Ini kan dekat juga nih Pak. Apalagi unemployment rate nih hubungannya dengan tenaga kerja kan Pak. Tadi yang saya bilang non-farm payroll atau penambahan lapangan kerja di luar sektor pertanian ini sama tingkat pengangguran biasa dirilis berbarengan, ya kan, dirilis berbarengan. Tingkat pengangguran masih saya rasa main di level 4%, tapi yang lapangan kerja ini mereka butuh tahu lebih, karena kemarin kena shutdown, jadi sangat kurang informasi khususnya dari Bank Sentral Amerika untuk mendapatkan input ke depan arah suku bunga ini gimana. So far kalau saya lihat pergerakan saat ini mungkin lebih cenderung negatif untuk dolar ya. Sementara ya preparationnya untuk sampai besok nih kelihatan negatif untuk dolar. Jadi data rilis bagus di luar ekspektasi, wah itu menguatkan dolar. Sekitar data jelek di bawah ekspektasi, langsung melemahkan dolar. Melemahkan dolar dan otomatis akan menguatkan emas dalam hal ini ya Pak ya. Oke, paling tidak kita punya patokan lah Pak, support dan resisten berdasarkan estimasi dari panen kapital berjangka untuk harga emas dunia ini akan ada di kisaran berapa untuk malam ini sampai dengan besok paling tidak Pak? Oke, kalau malam ini sampai besok malam kita tetap di bawah. Kemarin karena koreksi dalam sempat sampai 4250-an ya. Saya kan sempat bilang kemarin resistannya di 4260. Waktu dia break dia lanjut. Berarti sementara support di bawahnya masih di area 4260. Tapi untuk hari ini saya rasa untuk ke sana sulit. Kita main support yang kedua yang lebih dekat itu adalah di low hari ini sekitar 4295 nih Pak. Itu.
Oke, sementara di atas ini kita resisten terdekat kita udah mencapai nih Pak di 4350-an ini adalah resisten terdekat. Mm-mm. Sementara resisten kedua yang cukup kuat adalah di bagian all time high di 4380. Oke. Baik Oke. Pak Halim Sugiarto. Terima kasih sekali Oke. Pak atas Terima kasih, Pak informasinya. Fred, kesempatannya. Sukses terus untuk Pak Halim dan investasi Bapak ke depan dan selalu sukses untuk panen kapital berjangka pastinya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ben. Terima Ya. kasih Pak SMM. Salam Baik. cuan. Ya, salam cuan pastinya.